Selamat malam saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu tentang tujuan hidup. Pernahkah kita memikirkan secara serius untuk apa Tuhan menciptakan kita di dalam dunia ini? Atau dengan kata lain, apa tujuan Allah menghadirkan kita di dalam dunia ini? Allah tidak pernah iseng ketika menciptakan manusia. Allah punya tujuan untuk saya dan saudara, kita ada di dalam dunia ini. Pertanyaannya, apa itu tujuan Allah bagi saya dan saudara di dalam dunia ini? Mungkin ada yang berkata, wah Pak, saya untuk memikirkan tentang tujuan hidup itu tidak ada waktu lagi. Boro-boro saya mau memikirkan tentang tujuan hidup saya. Memikirkan tentang masalah saya saja sudah begitu rumit. Apalagi kalau saya mau menambahkan memikirkan tentang tujuan hidup saya di dalam dunia ini. Tapi Bapak Ibu, kita tidak boleh berpikir seperti itu. Justru saya dan saudara harus memikirkan secara serius apa sebenarnya tujuan Allah menempatkan kita di dalam dunia ini. Ini sangat penting bagi saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak mengerti tentang tujuan hidupnya dalam dunia ini, ia diibaratkan seorang yang sedang berjalan di tengah hutan, kemudian asal jalan tetapi tidak tahu arahnya mau kemana atau kemana ia mau tuju. Tidak ada finishnya. Nah, kira-kira seperti itulah orang yang berjalan atau hidup di dalam dunia ini tapi tidak mengerti tentang tujuannya mau kemana. Nah, pada malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat beberapa ayat firman Tuhan. Sebenarnya ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang tujuan Tuhan menghadirkan saya di dalam dunia ini, atau Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia ini. Tapi pada malam hari ini saya membawa kita untuk merenungkan 3 ayat firman Tuhan saja yang menjelaskan kepada kita tujuan Allah menempatkan kita di dalam dunia ini. Mari kita membuka di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Saya akan membaca untuk kita. Yesaya 43 ayat yang ke-7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Dalam bagian ini dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Kemuliaan saya mengajak kita untuk membaca selanjutnya di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 berkata seperti ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Ini yang penting. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa segala sesuatu itu adalah dari Dia atau dari Allah dan oleh Allah, dan kemudian dikatakan tujuannya adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dikatakan selanjutnya, bagi Dialah kemuliaan untuk sampai selama-lamanya. Selanjutnya ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kembali di sini Paulus menegaskan bahwa jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan atau nama Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu, dari 3 ayat firman Tuhan ini kita mendapati bahwa tujuan Allah menempatkan kita ada di dalam dunia ini bukan untuk kesenangan kita sendiri, bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk memuliakan Allah di dalam hidup ini. Ini renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Besok saya akan melanjutkan renungan ini, dan kita akan lihat pada esok hari apa pentingnya bagi kita mengerti tentang tujuan hidup di dalam dunia ini. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.